Tahu tidak? Banyak ormas Islam jadi alat pengendali agar rakyat tidak bergerak. Jualan isu, propaganda. Ormas Islamnya dijadikan alat penguasa untuk kontrol sosial. Jangan sampai ada pergerakan. Masih nggak sadar rakyat ini. Maka sering kita sampaikan, apa bedanya VOC sama oligarki? Kenapa VOC disebut penjajah, oligarki tidak disebut penjajah? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Silakan lamanya. Tentang halusinasi di ranah komunitas Thariqah, Kang. Itu sebenarnya fenomena dari kapan itu sih, Kang? Waduh, nggak tahu itu. Yang jelas, sampean pernah dengar nama Mama Sempur? Pernah dengar? Kalau dengar-dengar, kalau enggak, jawab enggak. Saya tak suka bertele-tele. Sampean tahu enggak? Mama Sempur, Purwakarta. Iya, Purwakarta, Kang. Purwakarta. Dengar? Barat. Iya, pernah dengar. Tahu siapa beliau? Secara detail nggak, Pak? Beliau adalah Tubagus Mama Bakri. Tubagus Bakri namanya. Mama Sempur itu Tubagus Mama Bakri. Itu dia daripada Kanjeng Sinuwun Maulana Hasanuddin. Tahu guru beliau siapa? Belum, Kang. Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani. Beliau punya murid namanya Abu Yadimyati Cidawu. Jadi Mama Sempur ini punya guru Syekh Nawawi, punya murid Abu Yadimyati. Barakallahu lana bihim. Dulu Mama Sempur, saya jelasin dulu siapa beliau agar jelas sanadnya, sanad keilmuannya dan nasabnya, biar nanti jangan dikira dongeng ya. Dan saya sudah ke sana. Beliau itu sangat kritis terhadap oknum-oknum yang ngaku thariqah. Jadi ternyata yang kritis terhadap kehaluan yang terbungkus atau yang berbungkus thariqah ini ternyata dari dulu. Nah, entah sejak kapan, wallahu a'lam bishawab. Nah, fenomena sekarang, komunitas thariqah itu banyak dijadikan alat penguasa untuk melakukan kontrol sosial. Berbeda dengan thariqah, pengamat thariqah zaman dulu. Perhatikan Syekh Abdul Karim Tanara. Sampai tahu Syekh Abdul Karim Tanara? Belum, Kang. Pamannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Abdul Karim dan waktu itu yang inisiator Geger Cilegon itu banyak ahli thariqah. Tapi orang ahli thariqah zaman dulu tidak merasa cukup. Yang penting hati, yang penting zikir. Karena mereka juga sadar punya tanggung jawab terhadap rakyat. Sehingga zikirnya mereka, kesibukannya mereka zikir, tidak lepasnya mereka dari mengingat Allah, tapi tidak menjadi mereka abai terhadap rakyat. Maka terjadilah Geger Cilegon. Itu para santri, para jawara, itu atas instruksi para ulama-ulama. Itu ahli thariqah zaman dulu. Hari ini banyak orang aku thariqah. Ya, yang penting jangan ngeganggu zikir kita. Yang penting, ketidakadilan di mana-mana terjadi, penjajahan di mana-mana, mengatasnamakan thariqah. Nah, jadi banyak sekarang komunitas thariqah, tidak semua, tapi banyak komunitas ruqyah dijadikan alat untuk mengontrol rakyat agar tidak bergerak. Maka sering kita sampaikan, dulu leluhur-leluhur kita terlalu husnudzon dalam bernegara. Awalnya mereka ketika VOC masuk, biarkan saja. Yang penting jangan ngeganggu ngaji. Biarkan saja mereka cuma usaha, yang penting jangan ngeganggu zikir. Apa yang terjadi setelah VOC melihat kekayaan negeri Banten, kekayaan negara Banten? Apa yang terjadi? Mereka mendatangkan kekuatan militer dari Belanda. Mereka bergabung menjajah Banten ratusan tahun. Sekarang ada orang banyak aku. Maka jangan heran kalau ada kursi pimpinan thariqah jadi rebutan. Sekarang pimpinan komunitas thariqah itu jadi pundi-pundi untuk mengambil duit dan dijadikan alat kontrol sosial oleh penguasa. Jadi hari ini jangan heran kalau ada orang komunitas thariqah, status sosialnya, jabatannya jadi rebutan. Saya tidak melihat mereka sebagai ulama apalagi wali. Saya melihat mereka seperti anak kecil yang rebutan permen. Semuanya saya sebut percis kayak anak kecil yang meributkan, yang berdebat, yang ribut karena permen. Katanya wali, kata jamaahnya masing-masing, anak kecil ngomong tasawuf, akhlak, tasawuf, adab, Allah, tapi meributkan status sosial. Anak kecil. Tahu tidak? Banyak ormas Islam jadi alat pengendali agar rakyat tidak bergerak. Jualan isu, propaganda.
Ormas Islamnya dijadikan alat penguasa untuk kontrol sosial. Jangan sampai ada pergerakan. Masih nggak sadar rakyat ini. Maka sering kita sampaikan, apa bedanya VOC sama oligarki? Kenapa VOC disebut penjajah, oligarki tidak disebut penjajah? Hari ini jauh lebih menderita dari masanya VOC. Dulu Banten negara kecil tapi kuat melawan. Tapi hari ini setelah Banten gabung dengan NKRI yang harusnya makin kuat tapi makin melemah. Dari atas pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat dibayar oligarki. Di bawah oknum-oknum kiai dijejeli biaya duit. Dari sistem kenegaraan melalui oknum pejabat dikendalikan oligarki. Dari bawah dikendalikan ormas-ormas tidak bertanggung jawab. Masih belum nyadar Indonesia dijajah, Banten dijajah. Jadi ngomong-ngomong Toriko, terus saya salah satu kategori Toriko ini yang sering saya jadikan pembahasan bahwa Toriko ini sering dijadikan bungkus terhadap kehaluan. Ngakunya Toriko, ngakunya tasawuf, kalau ngomong capraknya minta ampun. Halu. Imam Mahdi lah, ketemu Syabul Qadir lah, ketemu inilah, ketemu itulah. Kalau di depan ngomong santuy, akhlak yang dibicarakan sopan santun, giliran selesai live, giliran di belakang dengan rekan-rekannya sama kayak mafia. Jadi balik lagi kalau bicara secara umum, Toriko sekarang banyak orang-orang halu berbungkus Toriko. Bahkan kalau sudah haluisme bungkusnya Toriko, ini santri kelas ecek-ecek, gua ada kejebak ini. Jadi semakin Islami bungkus kehaluan, maka semakin sulit dideteksi. Nah, kalau Anda nanyain murni Torikonya, Toriko itu adalah sebuah jalan yang indah, yang baik. Bahkan yang saya katakan harus. Toriko itu baik. Sebagaimana Ruqyah baik, hikmat baik, hizib baik. Tapi lihat sekarang orang pengamal hizib. Lihat sekarang praktisi Ruqyah. Begitupun dengan Toriko. Isinya kehaluan lah, Roki Gerung, Imam Mahdi lah. Sholat di Istiqlal lebih utama lah daripada sholat di Masjidil Haram. Bergaya didesain sedemikian rupa bak wali tai kucing. Jadi gitu Kang jawabannya. Nah ada banyak lah kasus kehaluan yang dibungkus dengan Toriko ini udah kayak itu. Banyak beda-beda orang, beda-beda kehaluan. Iya Kang, minta satu lagi Kang tentang. Betul. Jadi Dek Hanif itu tuh cita Toriko jadi buruk gara-gara preman berjam, betul. Nah artinya sejak kapan? Ini saya nggak tahu sejak kapan. Bahkan tadi kenapa saya jawab dengan Mama Sempur. Semenjak Mama Sempur, oknum Toriko itu udah banyak. Jadi Mama Sempur itu pernah mengalami apa? Yang saya alami sekarang. Saya dituduh anti hizib, anti Ruqyah, anti Toriko. Itu Mama Sempur lebih dulu ternyata. Jadi Mama Sempur itu ternyata dituduh anti Toriko. Lah beliaunya sendiri pengamal Toriko. Jadi Mama Sempur itu dituduh anti Toriko. Ya karena mursyid ya Kang. Nggak tahu kalau mursyid dengannya ya. Tapi yang jelas beliau pengamal Toriko dan beliau kritis terhadap kehaluan yang dibungkus Toriko. Sama lah. Posisinya saya ngebantah kehaluan. Tapi efeknya dituduh kita anti Torikonya. Jadi makanya ketika kemarin saya ke Mama Sempur, oh luar biasa saya kayak habis dices. Jadi saya juga kan lama-lama capek ya ngebahas kehaluan ini. Ternyata saya 2 malam di sana. Tidur di rumah cucunya, makan di rumah cucunya, mandi di rumah cucunya di sana. Diceritain perjalanan beliau luar biasa. Ternyata Mama Sempur lebih dahulu. Cuma zamannya Mama Sempur itu nggak ada medsos. Jadi kerasnya Mama Sempur itu tidak terekspos. Loh, abah saya ini orang Toriko. Abah saya itu pengamal Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah. Apa? Ketika bukunya saya pegang waktu itu di pondok. Waktu selesai dari pondok ya, Mbah ini apa? Jangan, kamu fokus saja Alfiyah Fathul Mu'in, fokus kamu fokus Fathul Qorib. Abah saya kalau baca Ihya Ulumuddin cuma 8 orang, 8 orang doang, teman-temannya doang. Saya jangankan membaca Ihya Ulumuddin, Risalatul Mu'awanah, saya membacain Qomiyut Tughyan. Abah saya sudah tua, sudah sakit-sakitan, lemah ngajar pengajian. Saya yang ganti pengajian di musola. Kedengar saya baca Qomiyut Tughyan dipanggil, kamu sudah ngamalin belum? Belum Mbah, ya udah jangan dulu. Fokus aja ngaji tauhid, ngaji wujud kita mbako, ngaji fikih. Nggak neko-neko. Abah saya, guru saya itu sekaligus pengamal Toriko Qadiriyah, nggak aneh, nggak pernah ngomong aneh-aneh tuh. Nggak pernah ngomong ini tasawuf, nggak pernah. Guru saya itu pengamal Toriko. Tapi nggak ada yang aneh-aneh. Guru saya Buya Mufasir tuh sampai sekarang tuh. Bukan guru saya beliau ya, tapi ulama idola lah. Nggak aneh-aneh. Oh orang sekarang ngakunya Toriko, ngakunya tasawuf, gitu kan. Jadi
Masalah kehaluan boleh saya katakan ya, saya berani jujur, kehaluan itu lebih parah kalau sudah bungkusnya toriko. Parah. Ya Kang, terakhir Kang beberapa kali saya suan ya sama mursyid itu, niatnya pengen agar tertarik untuk BA, tapi ketika sedikit saja muncul beliau memaparkan kehaluan, langsung saya ilfil Kang. Langsung saya ilfil gitulah. Saya pengen minta advice sama Kakang, itu sebenarnya yang harus saya cari mursyid yang seperti apa sih Kang? Jadi pertanyaan ini dipicu karena pembahasan tentang mursyid. Pertanyaan saya, apa guru ngaji sampean itu bukan mursyid? Oh gitu ya Kang. Tuh sederhana ya. Ini kan pertanyaan sampean, mursyid yang seperti apa? Karena banyak orang berbicara tentang mursyid, sehingga mursyid di depan mata terabaikan. Karena kita silau dengan khosiat jadi wali. Apa guru itu bukan mursyid? Guru yang mengajarkan alif bata, guru yang mengajarkan wujud kidam bako, guru yang mengajarkan tata cara sholat, apa mereka bukan mursyid? Kang, kalau ada orang ngaku tasawuf, ngaku toriko, tapi dia halu, tinggalkan. Kenapa? Justru imam-imam tasawuf itu orang-orang rasional. Imam Ghazali itu orang rasional. Tasawuf itu buah ataupun hasil yang rasionalnya sudah melewati falsafah. Jadi sebenarnya orang sekarang tuh mestinya tinggal enaknya dalam arti sebagai sebuah konsep ya. Tapi sebagai sebuah pengamalan tasawuf itu kan berat sekali. Jadi orang sekarang itu ngamalin tasawuf apa kagak, ngebacotin tasawuf, memframing dirinya sufi. Red. Saya lebih suka akan cintai kiai desa lah yang ngajar alif bata. Kalau mau khidmah di situ Kang, yang ngajarin wujud kidam bako, wa furudul wudu isyitatun. Lus, fokus be. Lihat Kang sekarang kiai-kiai kampung yang mengajarkan wujud kidam bako, fikih, tauhid terabaikan oleh gamis-gamis, oleh casing-casing. Jadi gitu kan ya, wis daripada menyibukkan diri nyari-nyari mursyid, wis fokus jaga sholat. Sampean intisalul awamir wajtinabun nawahi aja udah is the best gitu. Untuk sekarang menjaga sholat wis, jangan muluk-muluk. Jadi wali kagak, nanti jadi orang halu. Mending jadi halu doang, nanti jadi orang stres. Kalau persoalan zikir atau yang nggak perlu bayat, Akang mau zikir 165. Nih saya tantang nih yang ngaku mursyid se-Indonesia. Anda kalau cuma leman mau mengamalkan la ilaha illallah 165, tak perlu bayat. Boleh dibaca itu. Tak perlu. Bagus bayat itu. Kalau tidak khawatir menghindari doktrin, wis mending. Dan ulama fasid deh sekarang mah. Daripada nemu yang katanya mursyid tapi halu menjerumuskan kepada kehaluan, wis mending amal aja. Kenapa kamu nggak butuh ijazah? Saya butuhnya mengingat Allah. Oh, orang sekarang mau mengingat Allah, mau membaca la ilaha illallah harus izin seseorang dulu, atas nama tarbiyah. Kang, saya mau nanya ke Akang ingin zikir ke Allah atau apa? Tujuan akan apa? Iya, tujuannya kepengen punya sanad zikir Kang sebenarnya. Oh, sanad. Ya udah, kalau sanad nyari guru lah. Semoga sampai kiamat nanti ketemu. Kalau tujuannya nyari sanad silahkan. Kirain tujuannya ingin zikir kepada Allah. Kalau tujuannya itu berarti saya tidak bisa ngasih solusi gitu. Saya nggak bisa ngasih solusi. Cuman kayaknya seolah-olah ada kesimpulan komunitas Toreko yang kelihatannya paling tauhid, tapi justru kayaknya banyak sumber kemusikan gitu ya Kang rasanya. Ya, intinya saya nggak bisa bantu. Kalau Anda nyarinya sanad Toriko, silahkan cari, semoga ketemu. Saya pikir Anda tujuannya zikir kepada Allah gitu, tujuannya. Ternyata bukan. Ya sudah, jadi saya nggak bisa bantu. Hakikatnya. Oh, hakikatnya ke sana. Jadi hakikatnya Anda menyibukkan diri cari mursyid sehingga akhirnya terabaikan. Kalau memang tujuannya Allah, wis baca deh la ilaha illallah. Lemah, hanya kamu gak ada mursyidnya, kamu gak ada ijazahnya. Bodoh amat, tujuannya juga mengekspresikan kecintaan terhadap Allah, mengekspresikan, mengingat Allah. Susah mengingat Allah itu, karena saya pendosa. Ya semoga aja dilatih tiap hari, tiap waktu 165. Baca kan. Gak bakal gila kan. Iya kan. Kalau tujuannya cuma ingin zikir Allah, mengekspresikan. Anda ingin mengekspresikan bahwa Anda mengakui punya Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah 165.
Tuh, makanya lihat tuh, jadi gila. Itu marketing. Harus ini, harus itu, marketing agar akan datang ngamplop. Akhirnya Ustadz punya jamaah lagi, jamaahnya terbawa lagi. Maka jangan heran ada komunitas Toriko gabung sama dukun. Mental-mental, hikmat. Karena saling menguntungkan, saling membackup. Si mursyidnya di backup oleh jawara-jawara amblek. Ini dukun, ya bukan jawara, mohon maaf. Ya dukun-dukun embrut yang mental-mentalan. Saling jadi akhirnya. Nah, si dukun mental-mentalan terlindungi atas nama Toriko ini. Si mursyidnya terlindungi karena jamaahnya makin banyak. Pret. Kan? Sekali lagi, kalau akang tujuannya nyari sanad, saya tidak bisa bantu. Tapi kalau anda tujuannya, saya ingin mengekspresikan, maka afdhalul dzikri la ilaha illallah. Udah. Selesai. Anda ingin mengingat Allah, tapi anda cari jalan yang ribet. Anda membuat jalan sendiri yang ribet. Anda membuat perantara. Bukan robit. Yang anda cari bukan robit, ternyata penghalang. Iya, Bang. Wis, anda zikir la ilaha illallah 165, baca. Nggak perlu bayat-bayatan kalau anda tujuannya cuma untuk mengekspresikan zikir kepada Allah. Mengekspresikan mengingat Allah. Latihan. Wis, nggak ribet. Kalau cuma baca la ilaha illallah. Wis, saya melihatnya latihan, semoga mati. Kita semua mati. Membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua di branding. Mursyid, harus ada guru mursyid. Marketing mereka. Agar umat ngantri. Agar umat bawa amplop, agar kalau ulang tahun ngasih mobil, ulang tahun ngasih motor. Hati-hati, orang sekarang banyak tertipu. Makan di warung Padang, makan saat kondangan, dikira daging, ternyata laos. Tahu laos? Orang pikir daging, taunya laos. Kenapa laos tidak bisa dibedakan dengan daging? Karena terbungkus tadi sesuatu yang baik, torikoh. Akhirnya apa? Ambil lagi laos, cek lagi dikira daging laos. Orang awam nggak bisa bedain mana daging, mana laos. Karena bungkusnya sama, bumbu. Saya nggak bicara toriko itu buruk, toriko itu baik. Tapi kalau akan menghabiskan waktu mencari mursyid, gak gila. Kenapa? Karena jaminannya dari Allah gimana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang mengalami gila itu karena hatinya terjadi goncangan. Pikirannya terjadi goncangan. Justru dengan mengingat Allah tatmainnul qulub. Saya ngomong jamin ini bukan karena saya angku, karena saya meyakini tatmainnul qulub di dalam Al-Qur'an itu. Sudahlah, Kang lemah percaya. Sekarang banyak marketing mengatasnamakan Toriko. Kalau dilihat perbuatannya, Masya Allah, mereka sama aja Kang lemah. Bacot doang. Gitu ya Kang? Iya Kang, matur suwun banget Kang, matur suwun. Sama-sama. Awas ya, jangan ketipu lengkuas, laos. Iya, Awas. Kang. Matur suwun banget Kang, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.